Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. From the insight for daily life, To the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle. Dengan kami berdua, ada aku Alia Dan aku Sebastian Teti. Viewers di rumah apa kabar? Happy banget finally aku sama Alia kembali menemani kalian buat kasih informasi-informasi menarik seputar lifestyle dan juga fashion. That's right. Bastian, aku mau Ya. nanya deh, kira-kira fashion item yang wajib dibawa sama perempuan yang stylish, yang Bastian suka lihat nih di posting, di IG story, ya kan, di TikTok. Biasanya tuh fashion item apa sih? Justru harusnya aku yang nanya sama kamu. Kalau aku biasanya ngeliat cewek tuh tas. Tas. Atau pouch, handbag. Kalau menurut Alia apa? That's right, bener banget nih viewer. Pasti outfit perempuan tuh kayak ada yang nggak lengkap ya kalau nggak bawa tas. Karena kan banyak baju perempuan itu kebanyakan ya nggak ada kantongnya ya. Iya. Nggak kayak baju cowok dan celana cowok yang pasti kantongnya banyak. Jadi kita harus bawa tas, buat taruh HP, buat bawa dompet, kartu ATM. Dan itu jadi kewajiban banget nih untuk punya tas yang fashionable. Jadi suatu fashion item, tapi juga bisa jadi prestis apabila tas yang digunakan itu tuh branded. Contohnya nih, merek Hermes yang saat ini menjadi salah satu brand kelas dunia. Wow. Aku setuju banget sama Ale. Emang sih kalau misalnya kita ngomongin brand, yang satu ini memang menjadi banyak banget impian wanita. Bukan hanya untuk sekedar memilikinya, namun juga untuk dipamerkan pastinya ya. So oke, kalau masih punya sendiri, pamerkan itu sesuatu hal yang wajar. Tapi ya ini jadi kayak banyak gak sih yang bikin palsu-palsunya, Iya. KW-KW-nya gitu gak sih viewers? Banyak sekali tentunya beredar di pasaran dan kita nggak pernah tahu yang mana toko yang jujur, mana toko yang tipu-tipu. Jujur aja sih, aku nih awam banget dan kurang ahli untuk membedakan mana yang asli, mana yang niru-niru, tapi itu mirip banget nirunya. Jadi, aduh gimana ya caranya? Kayak kita mesti konsultasi sama yang ahli nih, Basti. Bener, nih pas banget aku mau share ke kamu dan juga viewers nih Alia tentang gimana sih caranya ngebedain tas Hermes yang asli dan juga yang palsu. Supaya kita nggak terkecoh dengan model yang mirip banget. Nah Al, gimana kalau misalnya kita langsung aja tanya sama ahlinya. Ini dia adalah seorang kolektor sekaligus pemerhati tas branded merek Hermes ini. Dr. Rininta Kristabella. Berikut informasinya. Viewers, siapa yang tak ingin memiliki tas branded? Hermes merupakan salah satu brand kelas dunia yang selalu digandrungi oleh kaum hawa. Selain memiliki model yang up-to-date, siapapun yang menggunakan tas ini tentu saja memiliki nilai gengsi tersendiri. Namun, meski merek yang sudah mendunia, maka menjamur pula Hermes palsu di pasaran. Harganya pun lebih miring dari yang asli, namun soal kualitas tentu saja tak bisa dibandingkan. Kali ini Rininta Kristabella, dokter, selebgram sekaligus kolektor tas branded, akan membagikan tips and trick cara membedakan tas Hermes yang asli dan yang palsu dengan tingkat KW super. Halo viewers, nama saya Dr. Kristabella atau Rininta Kristabella. Dan hari ini saya mau membagikan beberapa tips untuk mengenali tas yang asli dan palsu. Kalau dilihat di sini, sekilas semuanya nampak mirip bukan? Jadi ada yang asli dan palsu. Dan hari ini kita akan ngobrol mengenai bagaimana sih membedakan tas yang asli dan yang palsu. Oke, hari ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana membedakan asli dan palsu. Pertama mengenai handbag yang pasti semuanya tahu yaitu Hermes. Hermes semua pasti udah dengar dan yang top 3-nya yaitu yang hari ini kita bicarakan yaitu Hermes Birkin. Dan saya ada contohnya di depan saya ini ada Hermes Birkin 25
yang warna gold dan black. Halo viewers, sekilas tampak sama bukan? Ayo kira-kira mana yang asli dan mana yang palsu? So, berbicara mengenai asli dan palsu, kembali lagi tergantung dari jenis KW-nya atau kualitasnya. Yang ini yang gold, ini palsu ya. Gimana sih bedainnya? Sebenarnya Hermes itu susah banget bedainnya. Kalau yang sangat 99% yang bagus banget, dan sebenarnya hanya Hermes Mancraft yang bisa, Mancraft people yang jahit ini tasnya, yang bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Bahkan kalau kita sendiri ke toko Hermesnya nih, tanya ke sales asistennya, dia nggak tahu bagaimana sih bedain mana yang asli dan palsu. Nah kebetulan saya sempat mempelajarinya, dan saya penggemar tas fashion yaitu Hermes. Saya berusaha untuk mempelajarinya untuk mengetahui apa sih, gimana sih kita sebagai orang awam untuk mudah aja dengan sekilas kita bisa tahu asli dan palsu. Nomor satu kita lihat dust bag-nya dulu. Oh, it's really easy to see. Dust bag ini. Setiap tas itu ada kainnya. So, coba dilihat mana yang asli dan mana yang palsu. Sekilas sama ya, sama banget karena ini yang kualitas yang paling baik 99% seperti asli. Tipsnya yaitu mengenali, lihat logo Hermesnya. Logo Hermesnya di sini sangat rapi, tidak ada yang belepotan, dan bentuk manusianya juga semuanya proporsional ya. Bisa di zoom. Kalau yang ini bisa dilihat sedikit apa ya mau dibilangnya, sedikit kurang rapi dan tintanya sedikit tidak rata seperti itu ya. Dan ini dilihat orangnya ini seperti gemuk, pendek. Pokoknya intinya Hermes tidak akan membiarkan logonya menjadi jelek seperti itu. Dia akan membuat bagaimanapun supaya logo mereka even di dust bag akan terlihat baik, rapih dan cantik. Karena Hermes adalah top one of the most hard to get, that one of the most expensive dan one of the most good investment bags in the world. Kedua, kalau ada dust bag, kita buka ya, kita balik dust bag-nya ya. Sekilas sama, cuman coba dilihat jahitannya. Jahitannya yang asli sangat rapi dan bahannya sangat halus. Jahitannya yang KW Super bisa dilihat agak sedikit berantakan. Cuman ini kembali lagi saya tekankan tergantung jenis KW-nya. Kalau ini agak sedikit kasar dust bag-nya, bisa dilihat atau dirasakan. Itu that easiest way. Yang berikutnya kita lihat tasnya. Yang paling mudah bodoh nggak lihat apapun dari baunya. Baunya leather asli, sangat khas Hermes. Itu baunya khas banget, nggak ada bau kamper, nggak ada bau plastik. Benar-benar 100% leather, that is Hermes. Yang ini di bau. Ini juga leather, ya, tapi akan dirasakan seperti ada plastiknya. Bisa itu dirasakan. Mungkin kalau teman-teman ada di viewers ada di rumah tas, boleh dibandingkan kiri dan kanan apakah benar baunya benar-benar leather atau ada plastiknya, atau 100% plastik. Itu yang KW yang rendah atau harganya murah, itu bau plastik banget berasa. Kalau yang ini bau masih leather tapi ada bau plastik. Oke. Step ketiga, kita kenali melalui logonya. Logo di tasnya. Kita dilihat ini bisa di zoom. Ini yang Hermes rapi juga sih sebetulnya. Cuman sedikit tidak rapi dan tintanya itu tidak konsisten. Untuk yang ini yang asli ya. Tintanya tidak ada yang belobor, tidak ada yang belepotan, dan sangat rapi dan hurufnya sangat clean. Ini juga rapi sih, cuman bisa dilihat perbedaannya gitu. Ya, bisa dilihat perbedaannya? Oke. That is the easiest way. Sebenarnya yang keempat yaitu stitching.
Cuman di stitching saya tidak bisa 100% menyimpulkan bahwa seperti yang saya temukan. Ini dari beberapa tas yang stemnya terbaru. Saya mengamati ada 8 Birkin 25 yang stemnya Z dan U. Ini yang saya temukan, yang sangat menarik, tapi saya tidak bisa menggaranti kalau dari jahitannya. Karena seperti diketahui sendiri sekarang pabrik-pabrik KW Super juga semakin pintar. Dia akan membuat menyerupai banget 100% atau hampir 99,5% menyerupai dengan aslinya. Seperti ini. Yang di sini jahitannya untuk Hermes semuanya handmade. Baik ini ya. Nah, kalau untuk yang KW sangat baik atau yang KW kualitas paling tinggi juga sama, handmade juga. Semua dibuat dengan tangan. Proses pengerjaannya juga 6 bulan sampai 8 bulan untuk buat satu tas. Nah, ini handmade-nya contohnya ini this stitching. Ini yang tapi kembali lagi ini tidak bisa menjadi patokan untuk stitching karena ada beberapa yang stem-stem lama, stitchingnya juga 3 seperti ini. Jadi ada stitching yang double, jahitan yang double itu ada 3. Untuk stem yang baru, yang stem yang saya baru dapat atau yang teman-teman dapat dan kebetulan ada mama saya juga, saya amati yang stem terbaru itu seperti ini. Jadi stem terbaru dan yang asli biasanya stitchingnya itu yang double stitching ya, itu cuman ada 2. Total stitching ada 5, yang double biasanya ada 2. Cuman kembali lagi dalam menilai suatu barang asli tidaknya kita harus melihat dari semua jenis aspek, tidak hanya dari stitchingnya, tidak hanya dari logonya, tidak hanya dari dust bagnya, dari secara keseluruhan. Oke, untuk yang Birkin 25 seperti itu. Kemudian yang kembali lagi untuk tips, biasanya kalau yang fake itu datang tidak dengan original receipt. Biasanya Hermes itu memberikan kita satu receipt itu satu tas. Bisa jadi resipnya hilang karena tax refund atau karena sebab apapun. Cuman uniknya Hermes, stemnya ini semua terdaftar. Stem itu adalah kode seri. Sebentar. Ini adalah kode seri di tas. Meskipun yang fake, dia kode serinya juga ada loh gitu. Tapi ini kalau nanti kita spa ke Hermes di pusat, kode ini tidak terdaftar pada Hermes pusat di Paris. Jika tas tersebut benar-benar dibuat oleh Hermes, kode-kodenya sama, ini kode yang asli juga sama, bentuknya juga sama, tapi kodenya akan terregistrasi di Hermes pusat. Jadi kalau mau tahu bagaimana sih asli dan palsu, yang penting sebenarnya itu secara sekilas mata. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut, lebih baik dibawa ke Hermes Spa terdekat, yaitu yang terdekat di Asia, yaitu di Singapura. Kalau yang mau tenang banget, cepat, di Hermes Paris pastinya. Dan kalau emang fake, Hermes akan menggunting di depan muka kita tas tersebut, di depan muka kita tas tersebut akan digunting. Nah, saya menggunakan tas ini hanya untuk sebagai materi demonstrasi supaya viewers mengerti bagaimana sih sebagai seorang awam untuk membedakan asli dan palsu. Wow, sangat membantu ya tips dan trik dari dokter tadi, dan emang menarik ya. Kayaknya kalau aku yang dihadapi kedua opsi, mana yang palsu dan mana yang asli, dan aku bakal kesulitan ya kan. Nah, kalau menurut aku yang paling menarik tadi juga tipsnya adalah membedakan dari wanginya ya Bastian. Itu tuh menarik benar. banget loh, wanginya aja beda. Nah, ini beberapa teman aku untuk nongkrong memang beberapa kali bawa tas Hermes ini. Tapi aku nggak pernah sih nyium langsung tasnya mereka. Agak aneh kayaknya, tas lu coba gue cium dong. Tapi emang itu ternyata menjadi salah satu cara ya untuk membedakannya. Yes, mungkin sebelum belinya dicium dulu, wanginya kayak gimana. Kalau yang asli kan dia tahu tuh ya. beda. Well, viewers, setelah ini Bastian dan juga Ali akan kasih informasi yang lebih menarik lagi nih. Jadi stay tune di Daily Lifestyle.